pagi-pagi dengan riang hati, ayo teman-teman kita sekolah. Bangun pagi-pagi dengan riang hati, pamit ayah bunda minta restunya sampai sekolah. Pernah beberapa tahun menjadi konsultan di Kemendikbud. Setiap kali saya menyampaikan gagasan, wih keren banget apa referensinya. Tapi hati saya akhirnya berhenti jadi konsultan gara-gara apa referensinya. Gak punya otak apa dan mati ya, dan kita udah ngomong ya. Kayaknya keren banget deh kalau udah bisa mengutip-ngutip buku-buku ilmiah, textbook, handbook, jurnal gitu. Kalau S1 oke lah, S3 masih begitu gimana gitu. S1 itu mampu mengimplementasikan ilmu, S2 harus mampu mengkritisi ilmu, S3 kan harus mampu menciptakan ilmu. Kalau yang bikin saya malas ngambil S3 itu mungkin gara-gara itu juga kali. S3 pakai ilmu aja kok gak bisa gitu. Udah S3 bilang teori, mulai ngeledek teori. S3 ngeledek teori. Anda yang gak bisa mengimplementasi teori yang disalah-salahkan. Teori gak sesuai dengan kenyataan, teori gak sesuai dengan kenyataan. Makanya di ITB saya pernah bilang, tolong dia ada satu mata kuliah di semester 2 ya, seluruh isinya teori tapi ujiannya praktek, gak ada teori. Kalau bisa dia cocok bagi D1, kalau nggak tidak ada D3, D4, diploma. Kan nggak kalah mulianya diploma daripada S1. Karena kalau S1 itu penguasaan teori itu bagus. Nah, ya. Jadi karena keterbatasan kemampuan berpikir, akibatnya ya juga cuma mengutip-ngutip pendapat dan rasanya kita udah cukup ilmiah deh. Kalau ada banyak pendapat yang bisa kita kutip ini tanpa ada originalitas dari pendapat kita sendiri. Banyak mahasiswa yang datang ke saya, Bang, skripsi saya temanya tentang ini, textbooknya kira-kira apa Bang ya? Kalau udah ada textbooknya, nggak usah bikin skripsi. Tugas Anda adalah cari sekumpulan teori, sambung-sambungin itu jadi hipotesis Anda uji, itu namanya skripsi. Ya memang tidak ada satu buku yang bisa menjadi acuan tentang skripsi tersebut, tapi sekumpulan buku-buku Anda susun satu-satu, Anda cari benang merahnya, ketemu hipotesis. Kalau bukunya udah ada, itu namanya pseudoscience, ilmiah semu. Apa yang lagi meneliti, bukunya udah ada. Replikasi kan ada alasannya. Kenapa melakukan uji ulang? Allah mengajarkan lewat pena, bukan lewat buku. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, dan Tuhanlah yang Maha Pemurah, Dia mengajarkan manusia lewat pena. Loh kok aneh? Saya kira kok nggak ada alladzi 'allama bil kitab. Dialah Allah yang mengajarkan manusia lewat buku. Kok alladzi 'allama bil qalam, Dia mengajarkan manusia lewat pena? Pernah nggak kita menghayati ayat ini? Surat yang pertama turun ke bumi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dia tadinya mengira Allah mengajarkan manusia lewat buku, tapi ternyata Allah mengajarkan lewat pena. Alamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa-apa yang manusia tak ketahui. Jadi ilmu Allah itu ada dua jenis, ilmu yang udah turun ke dunia dan ilmu yang belum turun ke dunia. Ilmu yang udah turun ke dunia, bacalah buku. Ilmu yang belum turun ke dunia, peganglah pena. Karena ilmu Allah yang belum turun ke dunia itu masih sangat banyak.
Seandainya laut dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, akan habis tinta itu sebelum habis dituliskan ilmu Allah. Walau di administrasi madada, walaupun ditambah lagi tinta sebanyak itu lagi. Makanya saya bilang juga sama mahasiswa, ini memang sudah eranya digital. Omongan saya bisa direkam, omongan saya bisa, materi saya bisa difoto atau kirim flash disk kalau di copy paste. Tapi saya bilang, jangan pegang pena. Walaupun ini era digital, pena boleh diganti dengan keyboard. Kalau kamu ingin dapat dua ilmu sekaligus, ilmu yang sudah turun ke dunia lewat mulut saya, dan ilmu yang belum turun ke dunia langsung lewat pena yang catat. Dan penelitian di Melbourne mengatakan, ternyata mencatat pakai pena efeknya lebih bagus daripada mencatat pakai keyboard. Karena kalau manusia mencatat pakai keyboard itu verbatim. Kalau mencatat pakai pena dihayati dulu, kemudian kesimpulannya dicatat. Maka berhentilah membaca. Mulailah berpikir. Nah, ini orang-orang literasi marahnya sama saya. Saya tidak mengatakan janganlah membaca loh ya, tapi berhentilah membaca. Artinya apa? Membacalah. Mereka yang udah rajin membaca, stop, baru naik pangkat. Anak-anak kita yang belum rajin membaca, dorong dulu rajin membaca. Bersama itu rajin berpikir. Membaca adalah mengkonsumsi ilmu, berpikir adalah memproduksi ilmu. Karena kalau sebatas konsumsi terhadap ilmu itu malaikat namanya. Kalau sudah produktif terhadap ilmu itu namanya khalifah. Jadi saya tidak mengatakan janganlah membaca, jangan salah paham. Tapi berhentilah membaca, karena dia sudah baca. Tapi sudah saatnya dia naik pangkat untuk berpikir. Naik ke level 3 namanya. Otak itu punya 4 level. Level 3 atas dia udah mampu berpikir. Level 2 dia mampu mengingat apa yang dia baca. Kalau kau membaca juga, ya udah membaca sambil berpikir. Orang yang membaca tanpa berpikir, dia bisa dapat 1000 informasi. Orang yang membaca sambil berpikir, dia akan mendapatkan 1.000.000 inspirasi, bukan informasi. Bagaimana baca kita menginspirasi kita? Itu kalau membaca sambil mikir. Ini anak-anak kita baca sambil mikir. Karena kalau baca tanpa mikir, yang didapatkan cuma informasi dari bacaan. Tapi kalau baca sambil mikir, dia dapat inspirasi dari bacaan. Berhentilah membaca dan mulailah berpikir. Ayah bunda sekalian, teman-teman saya sering protes sama saya. Lo lihat lo sering ngisi drama, sering ngisi seminar, sering ngisi training, sering ngisi coaching, sering ngisi development. Cuman gue lihat kenapa lo nggak pernah menjadi peserta drama, peserta seminar, peserta coaching, peserta training, peserta development. Saya mengatakan bukannya saya nggak mau, tapi entah kenapa ini sumur yang ada di dalam ini airnya masih keluar. Saya janji saya kalau berhenti mengalir di sumur, gua akan ikut training, akan ikut coaching, akan ikut seminar, akan ikut development, akan ikut course. Janji. Tapi entah kenapa air yang ada di dalam ini muncul terus. Makin saya gali, malah makin gede kucurannya.
Karena kepada semua hamba Allah, termasuk kita, termasuk anak-anak kita, ada sumur pengetahuan yang begitu banyak dan kita gak gali, kita lebih suka baca textbook. Allah ilhamkan kepada diri kita dan pada anak-anak kita begitu banyak pengetahuan di dalam ini yang saya yakin lebih besar ilmu yang Allah install ke dalam diri anak-anak kita daripada perpustakaan Kongres yang ada di Amerika Serikat. Bahkan kalau saya bisa tambahkan, bukan sudah berhentilah membaca dan berpikir, berhentilah bertanya. Lalu pindahkan pertanyaan itu ke dalam. Bertanya ke diri sendiri. Karena ketika kita bertanya ke diri sendiri, mau gak mau kita jadi berpikir. Orang tua yang baik adalah orang tua yang banyak bertanya kepada anak, bukan anak yang banyak bertanya pada orang tua. Kalau anak banyak bertanya pada orang tua, balikin ke dia agar dia berpikir. Manusia itu hebat, bro. Ya Allah, apa yang Allah telah install pada diri anak-anak kita, pada diri kita, apa yang telah Allah hidayahkan ke hati mereka dan Allah ilhamkan ke otak mereka, gak pernah berhenti mengalir. Tapi kita tampung aja tanpa pernah kita bisa keluarkan. Kita gak didik anak. Jadi salah satu metodenya dong, dan kita jangan jadi juru jawab. Kalau perlu kita yang banyak bertanya kepada mereka untuk mendorong mereka menjawab pertanyaan dari dalam diri mereka. Dan hargai setiap jawaban mereka. Karena orisinnya walaupun salah. Maka tadi saya katakan, otak itu punya apa? Yang pertama, otak itu dari gudang. Informasi datang, masuk, disimpan, ditumpuk. Banyak yang masuk, tapi sedikit yang bisa dikeluarkan lagi, sedikit yang bisa di-recall, dipanggil lagi. Betapa banyaknya ilmu-ilmu yang kita pelajari dari TK sampai sekarang, tapi sedikit yang bisa kita ingat. Kenapa? Otak cuma dijadikan gudang. Jadi ketumpuk terus, tumpuk lagi yang baru, apalagi sekarang. Dengan informasi udah begitu cepat ya. Sekian gigabyte per detik. Kalau dari menara BTS ke HP kita sudah 5G. Padahal otak kita itu cuma 3G kecepatannya. Tapi kalau mau hati kita, ada yang lebih cepat daripada otak. Hati namanya. 100G pun kecil bagi hati. Enggak kita bicara tentang hati kita. Sekarang mau bicara tentang kehebatan otak. Hati lebih hebat lagi. Yang pertama, otak yang dijadikan gudang. Yang kedua, otak yang dijadikan perpustakaan. Informasi itu masuk, dikategorisasi, dipilah-pilah, di-rehearsal kalau dalam psikologi ya, diulang-ulang dan sebagainya, lalu disimpan di perpus-perpusnya, disimpan di tempat-tempatnya, dikasih katalog, dikategorisasi, dikasih clue. Maka otak yang seperti ini, insya Allah apa yang disimpan bisa di-recall, dipanggil lagi. Kalau yang pertama decay, hilang. Yang kedua ya mungkin bisa lupa. Kalau lupa itu dia tersimpan tapi nggak bisa di-recall, itu namanya lupa. Kalau nggak ingat, kalau nggak ingat itu udah hilang. Jadi ada decay, ada forget. Tapi yang kedua, otak yang menjadi perpustakaan ini, sebagian informasi tersimpan dengan baik. Cara merecallnya ada yang akan menjadi penentu. Bisa nggak dia keluar lagi?
Malaikat luar biasa. Semua yang dia simpan, semua yang bisa dia panggil. 100% daya serap malaikat. Apakah manusia Indonesia bisa jadi khalifah? Kayaknya kecil deh, karena penelitian di UI, daya serap mahasiswa UI atas ajaran dosen 60%. Kalau malaikat 100%, maka malaikat tidak layak. 100% nggak layak. Kenapa? Yang diminta 300%, yang diajarkan 10, keluar 30. Tapi itu level 3. Otak udah dijadikan laboratorium. Level 1 gudang, level 2 perpustakaan, level 3 lab. Itu namanya putar otak. Otak itu udah berputar, nggak diam. Kalau otak sebagai perpustakaan diam, dia tenang dia. Di rak-raknya itu informasi. Kalau otak udah dijadikan laboratorium, informasinya tabrakan, melahirkan informasi baru. Itu yang kita inginkan pada anak kita, bahwa semua informasi yang ada di kepala mereka tabrakan untuk melahirkan informasi baru. Itu yang namanya buah pikiran. Kalau kita tidak ingin anak kita menjadi generasi SCBD kemarin itu, generasi galau, generasi om telolet om, gitu ya. Generasi yang demi konten nabrakin badan ke truk. Itu generasi sekarang. Hasil didikan kita. Demi konten disuruh orang anak lain menyetubuhi seekor kucing sampai dia stres meninggal 18 Juli kemarin. Semua generasi yang tak terlatih untuk berpikir menyelesaikan masalah. Otak kalau udah jadi laboratorium, maka H2 tabrakan dengan O2 jadi H2O. Tesa tabrakan dengan antitesanya untuk menjadi sintesa. Sintesa itu akan jadi tesa, lalu muncul antitesa yang baru, melahirkan sintesa yang baru. Terus ilmu berproduksi kepalanya, dia putar otak. Saya berterima kasih, saya nggak tahu guru saya masih hidup atau tidak, Ibu Rohayati dari Magelang, guru kelas 4 SD saya, yang pertama kali ngajarin saya berpikir. Karena dia selalu ngasih PR yang belum diajari. Kalau kita malah sebaliknya, jangan nak, kamu masih terlalu muda untuk memecahkan masalah. Sudahlah, masalah ayah bunda aja yang mikirin. Kamu belajar aja rajinnya. Ayah sediakan fasilitas. Kamu belajar aja. Gak usah mikir macam-macam. Gak usah mikirin dunia. Gak usah mikirin politik. Gak usah mikirin ini. Gak usah mikirin itu. Kamu masih kecil mikirin gitu. Padahal sejak usia 7 tahun, anak sudah dibekali kemampuan berpikir. Putar otak. Karena gini, kalau orang dikasih masalah, masalahnya itu sesuai dengan kadar pengetahuan dan pengalaman, dia tinggal buka perpustakaannya di kepala, selesai. Tapi kasihlah dia masalah yang lebih tinggi dari pengalaman dan pengetahuan dia. Sedikit lebih tinggi, kan badal itu nanti frustrasi dia. Sedikit lebih tinggi dari pengetahuan dan pengalaman dia. Terpaksa dia putar otak. Beda ya, otak yang jadi perpus dan otak yang jadi lab beda. Kalau otak yang dijadikan perpus, otak itu tenang karena dia masuk perpustakaan. Informasi itu tersimpan rapi. Tapi kalau otak udah dari laboratorium, informasi itu tersimpan dalam orbital, mengorbit, berputar. Ini putar, tabrakan, lahir informasi baru, lahir informasi baru, lahir informasi baru. Cukup 10 informasi akan membuat seseorang mampu melahirkan 1000 informasi baru dengan permutasi dan kombinasi.
Dulu saya dihina oleh dosen-dosen, Adiano itu kok udah semester sekian, bukunya masih introduction ya, introduction to psychology, introduction to developmental psychology, introduction. Buat saya introduction cukup. Ngapain lagi baca buku macam-macam? Saripati ilmu itu ada di kitab-kitab pengantar. Tapi bagi dosen-dosen saya yang paling penting adalah kamu itu mengambil referensi yang up to date. Enggak. Bagi saya ilmu pengantar itu ditambah dengan kemampuan berpikir yang baik, ya sudah. Memang betul semester 10 pun saya masih pakai Introduction to Experimental Psychology. Semester 9 kita main introduction, diledek saya. Karena bagi saya berikan saripatinya, saya akan selesaikan. Please ya. Saya ngomong begini bukan untuk menimbulkan hati di ayah bunda, Ustaz Taat keren loh. Enggak, yakini anak saya gak bisa. Anak saya gak bisa begitu kalau saya didik. Kalau saya menjadi ibu rohayati yang baru, yang memberikan anak saya masalah-masalah yang justru masalah itu belum ada solusinya di pengetahuan dan di pengalaman. Kalau udah ada dia tinggal buka perpus nanti. Maka saya katakan tega lah sama anak. Ini anak aja gak tega. Tega itu bukan kejam, makanya dibutuhkan sang raja tega. Siapa? Ayahnya. Dan kalau anak lagi ditinggalin ayahnya, budanya nggak tega ngeliat ayahnya negain anak, udah jauhin untuk mata. Ayahnya lagi negain anak, udah aku kabur aja deh daripada nanti aku protes ayah. Gitu ya. Tega mulai dari pikir. Itu namanya informasi masuk dalam orbital. Dan indahnya manusia yang informasinya tersimpan dalam orbital, bukan tersimpan dalam perpus. Dia tidur otak muter. Nah, itu indahnya. Dia tidur otak masih muter, namanya otak bawah sadar. Dan kapasitas otak bawah sadar itu lebih besar daripada kapasitas otak sadar. Apa yang mesti dilakukan? Kalau saya sekarang yang melakukan ke diri sendiri, tapi dulu kan saya dilakukan oleh orang lain. Memberikan anak masalah sebelum tidur. Diawali dulu dengan cerita-cerita sebelum tidur. Cerita sebelum tidur, kisah-kisah sebelum tidur. Sampai ke masalah sebelum tidur. Kenapa? Begitu kita tertidur, otak masih berputar. Terus itu bangun tidur, aha, aku usah begitu ya. Bangun tidur dapat ide gitu. Oh, sangat mungkin bangun tidur dong dapat ide. Bangun tidur, di sebelah gua ada gagasan gitu. Tapi itu nanti otak level 4, otak yang dijadikan production house. Kita bicara yang level 3 dulu. Otak berpikir. Kalau level 4 itu otak kreatif namanya. Berpikir tentang hidup, berpikir tentang kemanusiaan, berpikir tentang umat, berpikir tentang program, berpikir tentang penindakan, berpikir tentang kesewenang-wenangan sebelum itu. Itu akan ke bawah-bawah tidur, ke bawah-bawah ke alam bawah sadar. Agar satu cara membuat otak bawah sadar itu berputar adalah mengambil alih yang otak sadar udah nggak sanggup. Nah, sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu Rohayati. Seringkali PR itu saya kerjakan malam hari mentok nggak bisa tinggal sampai tidur. Rata-rata saya jam 2 malam bangun. Saya jam 2 malam bangun karena diketok oleh otak bawah sadar. Jawaban udah dapat, terpaksa bangun. Diam-diam saya ke meja belajar karena dilarang sebenarnya dia bangun tengah malam oleh ibu angkat saya. Selesai kan? Matematik soalnya dia matematik. Besok saya serahkan. Itu saya selalu tertarik menyelesaikan masalah. Kebetulan kalau menang dapat SD. Kalau bisa menyelesaikannya dapat SD. Dan saya sempat sama SD. Ibu,
Berapa langkah? Adiano 29 langkah. Wah, bagus banget. Sebenarnya ini 7 langkah juga cukup. Tidak apa-apa, tapi langkah-langkah kamu tuh benar kuat. Cuma agak muter. Otak keempat baru namanya otak sebagai production house. Inilah otak kreator, rumah produksi yang dihasilkan bukan sekedar informasi baru, tapi kreasi baru. Tapi kita tidak membahas itu sekarang, karena kreativitas itu ada ilmunya sendiri. Gak kayak di Indonesia tiba-tiba inovasi. Kreativitas itu mulai dari duplikasi.